Welcome back to my channel MF Motovlog. Jangan lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok. Definisi komunikasi kelompok merupakan interaksi dua orang atau lebih dan memiliki susunan rencana kerja untuk mencapai tujuan kelompok. Di dalam komunikasi kelompok ini melibatkan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ada dua karakteristik yang melekat di dalam komunikasi kelompok, yaitu pertama norma dan yang kedua itu peran. Apa itu norma? Norma adalah persetujuan atau perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam satu kelompok berperilaku satu dengan lainnya. Terkadang norma oleh para sosiologi disebut juga dengan hukum ataupun aturan, yaitu perilaku-perilaku apa saja yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan dalam suatu kelompok. Ada tiga kategori norma kelompok, yaitu norma sosial, norma prosedural, dan terakhir norma tugas. Apa itu norma sosial? Norma sosial mengatur hubungan di antara para anggota kelompok, sedangkan norma prosedural menguraikan dengan lebih rinci bagaimana kelompok harus beroperasi, sedangkan norma tugas memutuskan perhatian pada bagaimana suatu pekerjaan harus dilaksanakan. Jika norma diberi batasan sebagai ukuran kelompok yang dapat diterima, maka peran merupakan pola-pola perilaku yang diharapkan dari setiap anggota kelompok. Apa itu peran? Ada dua fungsi peran. Yang pertama adalah fungsi tugas dan yang kedua fungsi pemeliharaan. Fungsi tugas yang berisi pemberi informasi, pemberi pendapat, pencarian informasi, dan terakhir pemberian aturan penengah. Sedangkan fungsi pemeliharaan berisi tentang pendorong partisipasi, penyelaras, dan penurunan ketegangan persoalan pribadi. Fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama, fungsi hubungan sosial mengacu pada bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara anggotanya. Yang kedua, fungsi pendidikan mengacu bagaimana sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Ketiga, fungsi persuasi. Seseorang anggota kelompok berupaya mempersuasikan anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Keempat, fungsi kelompok juga dicerminkan dengan kegiatan-kegiatan memecahkan persoalan dan membuat keputusan-keputusan. Dan terakhir kelima, fungsi terapi. Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Objek kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan personalnya. Jaringan komunikasi kelompok. Yang pertama adalah jaringan lingkaran. Artinya setiap anggota kelompok hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping kanan maupun kiri, dan di jaringan ini tidak ada pemimpin. Yang kedua, jaringan bintang. Jadi seluruh pesan mengalir pada satu individu atau disebut dengan sentralisasi jaringan. Yang ketiga, jaringan penuh, yaitu setiap anggota dapat berkomunikasi dan timbal balik dengan semua anggota kelompok lainnya. Jenis-jenis komunikasi organisasi. Menurut Page and Fulles, terdapat beberapa jenis komunikasi terarah dalam komunikasi organisasi, yaitu komunikasi atasan ke bawahan, komunikasi bawahan ke atasan, komunikasi horizontal, dan komunikasi lintas saluran. Komunikasi atas ke bawahan yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Komunikasi bawahan ke atasan yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirimkan pesan ke atasannya. Komunikasi horizontal
yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang lainnya. Komunikasi lintas saluran, yaitu tindak komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan